Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7356 sampai bab 7357. Ye Chen tidak menyangka kedua gadis itu akan secara gamblang membagi dirinya di antara mereka. Pada saat itu, dia masih benar-benar tidak tahu harus bagaimana berkoordinasi dengan para penari latar. Namun, panggung dengan cepat disiapkan untuk mereka bertiga. Tawana mengatur pengeras suara monitor panggung untuk memutar lagu Assassin milik Gu Qiuyi dalam volume sangat pelan, diarahkan hanya ke arah panggung, saat ketiganya berupaya menentukan posisi dan desain panggung mereka. Alasan hanya menggunakan speaker monitor, dan menjaga volume tetap rendah, adalah karena penggemar Tawana terlalu antusias. Sejak panggung mulai ditata 2 hari lalu, area di luar sudah dikepung oleh penggemar. Meskipun pihak keamanan telah memasang garis polisi, menjaga mereka tetap berjarak 100 meter dari tempat pertunjukan. Jika mereka mendengar lagu Gu Qiuyi diputar langsung sekarang, mereka akan langsung menebak bahwa dia akan menjadi bintang tamu di konser ini. Itu tidak hanya akan membocorkan rahasia tetapi juga mengungkapkan secara dini bahwa Gu Qiuyi telah kembali ke Yanjing. Semua orang sepakat bahwa, sebelum pertunjukan dimulai, mereka tidak boleh membocorkan bahwa Gu Qiuyi adalah tamu. Rencananya adalah agar dia muncul di panggung sebagai kejutan bagi penonton langsung. Meskipun Gu Qiuyi tidak setenar Tawana, dan penggemarnya tidak menjangkau semua ras di seluruh dunia seperti penggemar Tawana, populasi Tionghoa sangat besar, dan sebagian besar penggemar Tionghoanya juga sama dengan penggemar Tawana. Ditambah lagi, karena konser ini diadakan di Yanjing, dan Gu Qiuyi adalah gadis asli Yanjing, kemunculannya yang tiba-tiba pasti akan menggetarkan para penggemar. Ye Chen, yang merasa agak bingung, diseret ke atas panggung oleh kedua gadis itu. Tidak ada kostum pertunjukan assassin di lokasi, jadi Tawana meminjam tongkat pendakian dari stafnya agar Ye Chen dapat menggunakannya sebagai pedang panjang darurat. Ye Chen bertanya 3 kali kepada Gu Qiuyi, "Kamu yakin aku akan memakai masker pada hari pertunjukan, kan? Kalau tidak memakai masker, aku tidak akan naik panggung." Gu Qiuyi tertawa, "Saudara Ye Chen, jangan khawatir. Siapapun mungkin menipumu, tapi aku tidak akan pernah melakukannya." Ye Chen mengangguk, merasa sedikit tenang. Gu Qiuyi kemudian menjelaskan, lagu ini memiliki 3 bagian. Bagian pertama dan kedua adalah bait dan chorus yang lengkap, jadi Tawana dan saya masing-masing akan mengambil 1 bagian. Saya ingin menjadikan ini lagu terakhir dari penampilan tamu. Saya akan menyanyikan bagian pertama, lalu Tawana akan naik ke panggung untuk menyanyikan bagian kedua, dan untuk bagian ketiga, kami akan bernyanyi bersama. Bagian ketiga hanya berupa 1 chorus untuk mengakhirinya. Ye Chen telah mendengarkan lagu itu sepanjang perjalanan ke sini dan sudah hafal betul lagu itu. Setelah mendengar rencana penampilan Gu Qiuyi, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Jadi, bagaimana aku bisa menari untuk kalian berdua?" Gu Qiuyi tersenyum, "Sederhana saja. Saat aku bernyanyi terlebih dahulu, Saudara Ye Chen, kau akan berdansa denganku. Saat Tawana tampil di bagian kedua, kau akan berdansa dengannya. Lalu, saat Tawana dan aku menyanyikan bagian ketiga bersama-sama, kau akan bergabung dengan kami berdua." Ia menjelaskan, bait-bait lagu ini akan menggambarkan hubungan emosional antara kalian berdua, menunjukkan seberapa dalam ikatan kita sebelum kalian meninggalkan kami. Untuk bagian ref, kalian akan menampilkan seni bela diri dan permainan pedang di depan panggung sementara kami bernyanyi di latar belakang, menonjolkan semangat kepahlawanan kalian. Di bagian akhir, kalian kembali kepada kami, dan ini adalah reuni yang membahagiakan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ye Chen berkata dengan canggung, "Aku paham tema lagumu. Lagu itu bagus dan menyentuh, tetapi dengan kalian berdua menyanyikannya bersama, aku menari denganmu terlebih dahulu, lalu dia, dan akhirnya berinteraksi dengan kalian berdua. Rasanya seperti aku seorang pembunuh dengan 2 istri. Aku mengucapkan selamat tinggal kepada kedua istriku untuk membunuh seorang tiran, lalu kembali untuk reuni besar dengan kalian berdua. Itu,
sedikit mengubah suasana. Gu Qihui tertawa asal-asalan, cerita ini berlatar di zaman kuno, kan? Poligami adalah hal yang biasa pada masa itu. Apakah aneh bagi seorang pembunuh bayaran yang hebat, pahlawan rakyat, untuk memiliki 2 istri? Lihat saja Little Li Flying Dagger. Bukankah dia memiliki 2 istri? Wei Xiaobao memiliki 7 istri. Ye Chen menghela napas pelan. Astaga! Kedengarannya agak mengada-ada, tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal juga. Tawana, yang berdiri di dekatnya, tidak dapat menahan tawa. Beberapa peradaban barat kuno juga memiliki poligami. Dalam konteks kuno, hal itu sangat masuk akal. Dengan gembira, dia bertanya kepada Gu Qihui, apakah itu berarti aku juga harus mengenakan pakaian tradisional Tiongkok kuno saat naik panggung? Gu Qihui mengangguk sambil tersenyum, itu akan sempurna. Itu akan membuat seluruh panggung terasa mulus, ya, kecuali wajah baratmu. Tawana mengagumi dan diam-diam memuja Ye Chen, yang telah memicu rasa ingin tahu dan kesukaannya yang semakin besar terhadap budaya tradisional Tiongkok. Tanpa bisa menahan kegembiraannya, dia berkata dengan gembira, kalau begitu, saya pasti akan meminta penata gaya saya untuk menciptakan penampilan wanita Tiongkok kuno yang paling autentik untuk saya. Gu Qihui berseri-seri, luar biasa. Kemudian dia menoleh ke Ye Chen. Oh, omong-omong, saudara Ye Chen, saya sudah memanggil direktur desain saya. Dia akan segera mengukur tinggi dan ukuran tubuh Anda, dan kami akan segera membuat kostum pembunuh khusus untuk Anda dalam waktu semalam. Kita bisa melakukan gladi bersih lengkap besok. Ye Chen bertanya, kamu bisa menyelesaikannya secepat itu? Gu Qihui menyeringai, gampang. Saat kita tur, setiap penari punya beberapa kostum cadangan. Aku akan menyuruhnya memilih satu yang paling mendekati ukuranmu dari kostum cadangan dan mengubahnya sedikit. Ye Chen mengangguk. Baiklah, aku akan menuruti apapun yang kalian berdua rencanakan. Asal jangan membuatku menunjukkan wajahku. Aku baik-baik saja dengan apapun. Untuk merasakan penampilannya, Ye Chen menggunakan tongkat pendakian sebagai pedang dan mempertunjukkan serangkaian teknik pedang Tiongkok yang memukau di atas panggung. Kitab 9 Surga Misterius berisi banyak rahasia ilmu pedang yang terukir dalam pikiran Ye Chen, meskipun dia tidak pernah benar-benar mempraktikannya, terutama karena dia tidak pernah membutuhkannya. Meskipun ia dapat menggunakannya dengan mudah, ia tidak yakin apakah teknik-teknik ini telah diwariskan. Jika tidak, dan Wu Feiyan mengenalinya, ia akan merugikan dirinya sendiri. Jadi, ia memecah ilmu pedang tingkat lanjut menjadi gerakan-gerakan mencolok yang terfragmentasi, mengandalkan kelincahannya untuk mengubahnya menjadi gerakan-gerakan dramatis yang berlebihan. Gerakan-gerakan itu tampak mengesankan pada pandangan pertama tetapi tidak memiliki nilai praktis dalam pertarungan. Namun, perubahan yang mencolok ini menghilangkan pola dan struktur permainan pedang yang bisa dilacak, dan mendorong daya tarik visualnya hingga ke titik maksimal. Kedua wanita itu menyaksikan Ye Chen mengayunkan tongkat pendakian, gerakan pedangnya mengalir dengan anggun dan penuh gaya di atas panggung. Gerakan yang mulus dan memukau membuat mereka terpesona. Setelah beberapa adegan, para wanita itu bahkan lupa bahwa mereka seharusnya bernyanyi berikutnya, alih-alih bertepuk tangan dengan gembira untuk Ye Chen. Pada saat itu, keduanya dipenuhi dengan antisipasi untuk penampilan resmi dalam 2 hari. Dengan 2 penyanyi wanita papan atas yang dipasangkan dengan permainan pedang yang memukau, Assassin pasti ditakdirkan untuk menduduki puncak daftar tren hiburan global setelah pertunjukan. Bersambung.